Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Siti Munawaroh, CGP Angkatan 6 dari SMK Negeri 3 Madiun. Kali ini saya akan melaksanakan supervisi bersama rekan kami, yaitu monggo. Saya Lia Dekrit Vergiana Putri. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 3 Madiun. Baiklah Bapak Ibu, kami akan segera melaksanakan supervisi dan tahap pada kali ini adalah pra-observasi. Selamat menikmati. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Siti. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat sekali. Kayaknya gembira sekali ya. Oh iya, harus gembira. Oh iya, kalau ketemu siswa juga mesti gembira ya. Oh, terus takut nanti. Oh iya betul. Bagaimana nih rencananya besok kita mau observasi di dalam kelas ya? Oh iya, untuk melaksanakan supervisi. Baiklah kalau gitu, untuk sebelum masuk ke sana kita cek dulu ya Bu Lia ya. Jadi kita melaksanakan pra-observasinya dulu. Terima kasih kemarin Bu Lia sudah mengirimkan seperangkat seperangkat alat sholat itu kalau yang mana, kalau kita seperangkat alat pembelajaran gitu ya. Dan kemarin sudah saya lihat, sudah saya lihat bahwasanya SOK RPP-nya sudah betul, kemudian bahasan ajarnya juga materinya ya sudah jelas juga, bahan ajarnya bagus, media dan semuanya lengkap. Sepertinya sudah nggak pengen nunda lagi ya untuk melaksanakan pembelajaran ya Bu Lia ya. Iya betul. Kemarin waktu membuat ini kesulitan nggak sih? Tidak, kan ini memang kewajiban kita. Oh iya, sudah biasa ya. Sudah biasa. Alhamdulillah, luar biasa begitu. Oke, mungkin ada yang mau diceritakan sebelum kita melangkah ke yang lain tentang perangkat ini? Apa ya, karena ini sudah memang harus kewajiban kita membuat, jadi kita hanya menyesuaikan saja lah dengan kebutuhan siswa yang sekarang. Oh begitu, berarti ya relax aja ya membuatnya. Alhamdulillah kalau gitu. Oh, boleh nggak diceritakan besok mau ngajar materi apa sih? Nah kebetulan minggu yang lalu itu anak-anak sudah menganalisis struktur ceramah. Oh, struktur ceramah. Nah untuk pembelajaran ini nanti anak-anak mengonstruksi sendiri. Ceramah. Mengkonstruksi sendiri? Iya betul. Yakin bisa? Ya memang harus dicoba dan harus belajar. Iya, ya. Betul sekali. Berarti tujuan pembelajaran yang mau Bu Lia lakukan untuk besok apa? Sebelum sampai masuk ke tujuan dulu, saya ini jelaskan dulu ya Umi ya. Oh iya. Mohon maaf saya sukanya memanggil Umi. Apa deh, kita kan akrab gitu ya. Jadi untuk menganalisis isi, struktur dan kebahasaan karena memang sudah minggu lalu dan alhamdulillah terlaksana dengan baik. Untuk minggu ini mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Jadi melihat dari kompetensi dasar ini maka muncul tujuan melalui pembelajaran based learning itu siswa mampu mengonstruksi ceramah dengan mengembangkan kerangka ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan struktur dengan tepat. Yang terakhir yaitu menyajikan ceramah yang telah dibuat dengan baik. Nanti rencana saya setelah anak-anak membuat, anak-anak berceramah kemudian didokumentasikan dalam bentuk video, nanti bisa diupload di media sosial masing-masing. Oh gitu, jadi memanfaatkan media sosial juga ya? Tentunya seneng ya anak-anak ya. Karena kalau anak-anak tampil di depan kelas itu pasti banyak yang minder. Tapi kalau di depan media sosial, kamera itu anak-anak out. Oh gitu ya? Iya, jadi saya gunakan itu tidak sebagai kelemahan tapi ya kita memanfaatkan potensi gitu ya, potensi siswa yang harus kita upgrade atau kita munculkan gitu ya. Nanti penilaiannya juga berdasarkan like itu hanya 20%, yang lain nanti untuk isi penampilan itu nanti saya. Oh begitu, jadi sempat juga untuk mencari like ya, biar mereka juga semangat gitu ya. Iya betul sekali. Kalau bergantung sama kuliah saja bisa jadi nilainya nanti enggak gitu. Ya bagus gitu. Oke. Berarti ada LKPD yang disiapkan juga? Sudah. Oh sudah juga. Iya kemarin sudah saya lihat lengkap juga. Oke. Baik Bu Lia, terus untuk area pengembangan yang ingin dicapai apa sih dengan pembelajaran ini?
Karena ini prosesnya menyusun atau mengonstruksi ceramah, berarti kan menulis. Nah, orang ketika menulis itu kan dibutuhkan suasana yang nyaman, gitu. tempat yang nyaman. Betul, Nah, itu betul, akan betul. saya bagi menjadi 2 atau 3, tergantung mereka. Oh, gitu. Kalau mau mengerjakan di dalam kelas, maka akan saya fasilitasi dengan musik sesuai keinginan mereka. Gitu. Nanti untuk beberapa anak silahkan jika mendaki di taman, kebetulan taman kita kan Oh iya, luas. Saya juga suka kalau belajar di situ. Terus Alhamdulillah. mendengarkan air Mengalir kolam bericik gitu kan kecil-kecil gitu. enak. Nah, silahkan nanti anak-anak, tapi tetap dalam pantauan saya. Oh begitu. Ya, saya ikut belajar mereka di bawah, di taman, nanti yang lain ya saya masuk ke kelas. Itu berarti pendidikan yang berpihak pada murid loh ya. Karena emang sesuai dengan keinginan dia gitu ya. Bahasa Indonesia di jam terakhir 3 Oh, jam pelajaran. tantangan sekali. Sehingga Kalau kita juga tidak seperti betul-betul itu. menyiasati, wah, Oh iya betul-betul. ngantuk. Ngantuk malah nanti nggak Apalagi bisa. kalau saya yang ceramah, wah tambah ngantuk. Biasanya gitu berarti ya. Iya. Oke, jadi nanti dalam pembelajaran besok Bulia pengen membuat suasana pembelajaran yang nyaman Nyaman. sehingga murid itu senang ya. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan mereka juga. Oh good. Oke. Lah untuk mencapai itu strategi yang pengen apa yang akan dilakukan apa Bulia? Kebetulan strategi harus sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Iya, Nah, yang betul. sesuai ini kan diferensiasi. Oh gitu, Iya kan? mau pakai diferensiasi Iya, juga. betul. Oh, Jadi iya, mengincar iya. itu. Iya sih, kalau untuk membuat anak itu biar nyaman, ya itu sesuai dengan Sesuai keinginan kebutuhan, mereka betul. juga. Oke, berarti ya cocok juga. Kemarin memang saya lihat, wah bagus juga nih RPP-nya sudah pakai diferensiasi, jadi memang berpihak pada murid. Kemudian ada yang lain juga ya, selain diferensiasi kayaknya ada kompetensi sosial emosional juga Betul, ya. ya, Itu ada KSE. manajemennya kepribadian mereka, sosial Iya. dan sebagainya gitu. Kan ya. kalau kita berinteraksi dengan anak satu dengan anak yang lain, memotivasi anak satu dengan yang itu lainnya kan gitu. juga masuk KSE. Betul, dan itu sangat dibutuhkan apalagi pelajarannya bahasa Indonesia. Kalau matematika mungkin agak sulit, tetapi kalau bahasa Indonesia luas banget ya Iya. cakupannya. Oke. Baiklah, Bu Lia sepertinya sudah bagus sekali persiapannya. Jadi sebagai praobservasi sudah memenuhi dari apa yang kita inginkan. Besok semoga pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita. Dan ini mohon maaf berarti besok mengganggu mengganggu pembelajarannya Bulia karena saya harus ikut di dalamnya gitu. Tidak apa-apa, nanti biar pinter bahasa Indonesia juga. Iya sih. Tapi anak-anaknya takut nggak kalau saya masuk? Enggak lah. Moga enggak ya? Iya, Enggak semoga grogi tidak. juga ya. Oke. Jadi kita besok relax aja ya Bulia ya, nggak usah karena saya ada kemudian Bulia jadi tegang atau apa nggak usah ya. Enggak, sama Kayaknya enggak saja. juga deh ya. Oh, sama aja. Ya. Sama saja. Oke. Baiklah, terima kasih nih untuk praobservasinya. Sekali lagi semoga besok berjalan lancar dan ini bisa kita tularkan kepada teman-teman kita yang lainnya karena memang pembelajaran yang berpihak kepada murid itu harus kita sebarluaskan. Terima kasih Bulia. Jumpa lagi besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Bapak Ibu dari kami untuk praobservasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, siang hari ini, silahkan ketua kelas untuk mempersiapkan kita berdoa bersama-sama agar pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Yuk. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai, doa selesai. Amin ya robbal alamin. Silakan masuk login master web. Jadi nanti setelah absen nama saya panggil seperti biasa langsung bisa absen melalui master web. Rasa nasionalisme kita terhadap tanah air semakin kukuh, semakin kuat. Marilah kita menyanyikan lagu Himne Guru terlebih dahulu. Untuk hari ini Marilah Himne Guru ya. teman-teman, kita menyanyikan lagu Himne Guru setelah hitungan ketiga mulai. Kalian baca atau nanti yang kalian dengar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi gagasan utama, gagasan pokok pikiran pokok
dari teks eksplanasi, dan yang ketiga adalah kalian mampu menentukan fakta-fakta dari kalian mencari informasi penting yang ada di teks ini. Jadi silakan disiapkan buku, kertas atau bolpen. Ya, nanti silakan informasi penting apa. Kalau ini terlalu cepat bilang stop Bu gitu ya. Nah, kira-kira dari teks ini apa yang bisa kamu temukan atau informasi apa yang bisa kamu temukan? Silahkan yang ingin menyampaikan pendapatnya boleh angkat tangan. Nama saya Ismawati, absen 32. Ya. Saat ini jumlah polusi sampah yang ada di Indonesia memang cukup mengkhawatirkan, Bu, terutama di kota-kota besar. Ya, betul? Betul. Memang sangat baik. Sekarang silahkan gawainya dibuka, masuk ke master web. Hari ini Bulia sudah share tugas, yaitu kalian membaca teks yang berjudul inflasi. Ayo biar semangat. Skema? Jadi orang sukses. Amin. Semoga doa yang terus kita ulang setiap hari, Skema Jos jadi orang sukses, kita betul-betul menjadi orang sukses. Amin. Jadi ketika Skema Jos itu harus dengan hati ya, karena itu merupakan doa. Berdiskusi dengan kelompoknya, memecahkan masalah yang Bulia berikan. Next kita lihat siapakah juara 3. Juara 1? Nagisa. Ya. Nagisa. Nanti ketiga ambil hadiahnya di kurikulum ya. Jadi itu saja yang bisa Bulia sampaikan. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita nanti, sekarang, nanti, atau bahkan ke depannya. Ya, sampai bertemu kembali, jaga kesehatannya. Karena memang sekarang musimnya pancaroba, segala sesuatu tidak pasti, akan selalu banyak nanti yang tidak masuk, sakit, flu dan sebagainya. Jaga dirinya, jaga kesehatannya, banyak-banyak mengkonsumsi madu. Ya, oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, di sini saya Siti Munawaroh, CGP Angkatan 6 dari SMK Negeri 3 Madiun akan melaksanakan coaching pasca observasi, di mana kami didampingi oleh Ibu pengajar praktek kami, yaitu Ibu Sayekti, SPD MPD. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Dan ditemani oleh teman sejawat kami, yaitu Ibu Lia Tigrit. Selamat siang Ibu Lia. Selamat siang. Terima kasih sebelumnya Bu Sayekti, juga Bu Lia yang senantiasa bisa mendampingi saya untuk mensukseskan tugas kami sebagai CGP. Demikian Bapak Ibu, dan untuk berikutnya akan kami mulai coaching pasca observasi dengan pembelajaran bersama Ibu Lia Tigrit dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat siang Bu Lia. Selamat siang Bu Siti. Alhamdulillah sudah lega kayaknya ya, sudah melaksanakan pembelajaran ya. Ya alhamdulillah, tapi kan jam-jam berikutnya juga masih nunggu. Oh iya, masih tetap harus mengajar lagi. Oke. Tapi memang sudah lumayan luar biasa loh yang dilaksanakan kuliah tadi dalam pembelajaran.
Dan berdasarkan pengamatan saya sih, yang kuliah lakukan tadi itu sudah sesuai dengan RPP. Kalau menurut kuliah gimana? Sudah sesuai atau mungkin merasa ada kurang kayak gitu ya? Ya karena apa yang sudah saya rencanakan ya bisa mungkin saya kerjakan. Oh iya, jadi ingat betul. Iya, tapi tetap harus ada perbaikan nanti di pembelajaran berikutnya. Oh iya, oke. Jadi kalau dari pengamatan saya tadi, berdasarkan dari RPP yang sudah kita bahas pada waktu praobservasi, langkah-langkah yang kuliah lakukan itu sudah sesuai. Jadi luar biasa, itu harus kita tularkan kepada teman-teman kita yang lain, ya. Gitu. Kemudian juga nanti waktu praobservasi kan kuliah menyampaikan bahwasanya kuliah ingin membuat pembelajaran yang nyaman, gitu ya, bagi siswa ya. Dan itu kalau tadi saya lihat terasa sudah nyaman juga sih. Kuliah merasakan itu enggak tadi? Iya, jadi ketika kita datang anak-anak dengan semangat, kemudian waktu meminta anak-anak membagi menjadi dua, silakan yang mau ke taman, mau mengerjakan ke taman silakan, Iya. yang mau di kelas berarti nanti mendengarkan musik, itu pun juga musik sesuai dengan keinginan mereka, keinginan saya. Kemudian menulis teks ceramah dengan tema yang mereka inginkan juga, bukan tema dari saya, itu kan juga memberikan hak kepada mereka. Salah satu bentuk kenyamanan untuk mereka. Betul. Jadi pembelajaran yang berpihak kepada murid itu sudah kuliah persiapkan mulai dari RPP, dan ketika pelaksanaannya pun juga melaksanakan itu. Maka tadi juga terlihat ya kalau kondisinya sudah nyaman. Jadi salah satu poin yang ingin kuliah kembangkan dalam pembelajaran yaitu membuat pembelajaran yang nyaman itu sudah terlaksana pada waktu pembelajaran tadi. Kayaknya nanti bisa diulang-ulang kembali ya, pembelajaran di taman atau outdoor itu kan anak-anak suka ya. Iya. Kemudian menikmati musik dan sebagainya. Mungkin ada rencana ya pembelajaran yang berikutnya seperti itu. Ini kan kebetulan pembelajaran ceramah. Untuk selanjutnya itu nanti kan pembelajaran puisi. Oh gitu. Wah, Iya. itu malah bisa juga ya. Puisi mungkin stimulus awal saya hanya memberikan mereka, ini rencana saya ini. Iya. Jadi saya berikan stimulus, ada gambar saja, saya minta mereka untuk mendeskripsikan awalnya, kemudian nanti membuat puisi. Oh gitu. Di pertemuan berikutnya nanti saya mau izin ke sekolah, saya ajak mereka untuk jalan-jalan ke taman bunga depan sekolah kita. yang ada di pasar Iya, itu kan? pasar Ya, betul, ya Nanti ke betul. sana biar apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan nanti bisa tertuang menjadi Puisi tadi, oke, berarti udah menyiapkan juga ya. betul. Kemudian selain itu, tadi ketika pembelajaran, ketika saya observasi, saya juga melihat bahwasanya Bu Lia sudah melakukan yang namanya kompetensi sosial emosional. Jadi dengan pembentukan kelompok ya tadi, kemudian ada diskusi, itu ada sifat manajemen diri, kemudian ada manajemen sosialnya juga. Jadi lumayan luar biasa loh, yang sosial emosional tadi. Kalau untuk kuliah gimana, merasa begitu juga? Iya, membentuk kita mengetahui karakter siswa ini ya. Ada materi-materi tertentu yang harus mereka kerjakan secara individu. Oh, iya. Tentunya dengan melibatkan gurunya, Iya, ya pendamping. kita sebagai kontrol, betul. Tapi untuk materi ini karena nanti finalnya saya ingin mereka membuat sebuah video yang diunggah, saya harapkan ini bisa diskusi iya, kelompok. betul. Nah, nanti akan terjadi emosional di situ, dimana siapa yang saya tidak mampu untuk berekspresi di depan kamera, tapi saya bisa di depan kamera. Saya tidak bisa berekspresi di depan kamera, tapi saya kan udah menulis. Nanti akan saling berhubung dan gitu. Saling melengkapi Iya, juga saling mungkin ya. melengkapi, betul. Jadi akhirnya menumbuhkan PD seperti itu, menumbuhkan kemauan menulis seperti itu. Ya. Oke, memang itu yang harus kita lakukan agar pembelajaran kita bisa berpihak kepada murid dan guru. Kemudian dari data kami tadi, Bu Lia, waktu observasi, saya lihat media pembelajarannya sudah oke juga ya. Jadi itu persiapannya lama juga ya. Dari kan ini selalu ada evaluasi dari tahun ke tahun. Jadi memang saya harus memiliki media yang dalam bentuk materi yang saya unggah, bisa melalui YouTube atau IG ya mungkin ya. kalau IG Iya. itu orang sebagai siswa saja, gitu. tapi untuk YouTube itu media pembelajaran. Oh, Nah, iya. saya hanya kita ketahui sarana prasarana di tempat kita kan LCD itu kadang-kadang bisa sampai antri Oh, kadang-kadang iya. ketika semua ingin menggunakan LCD
apa deh ketika saya tidak mendapatkan misal seperti Iya, itu. iya. Nah solusinya saya menyiasati, saya upload di YouTube nanti anak-anak bisa mengakses Lewat HP Iya, daripada jadi materi yang nganggur. jadi saya tinggal mengulas, dan materi yang saya pilih pun adalah materi-materi yang sifatnya sesuai dengan usia mereka, yaitu kenalan remaja. Kan berbeda nanti dengan materi yang lain, anak-anak lebih Topiknya pas gitu Topiknya ya, pas usia mengena mereka. gitu ya. Dan mungkin bisa diambil hikmahnya ya ketika mereka membahas seperti itu. Oke, bagus. Oke, Bu Lia. Jadi untuk pasca observasi ini salah satu ilmu yang kami dapatkan yaitu tentang kucing ya. Jadi ketika kita melaksanakan pasca observasi ini kita berharap melaksanakannya dengan bagus sesuai dengan teori kucing, di mana tujuan dari kucing itu sendiri adalah menggali ide. Jadi kalau di sini kita berdiskusi seperti ini, harapannya nanti dari kuliah sendiri akan memunculkan banyak ide untuk pembelajaran yang lebih baik seperti itu. Dan saya kira insya Allah mudah ya untuk melaksanakan itu. insya Allah. Sudah disiapkan juga ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ketika tadi melaksanakan pembelajaran, apa ada hambatannya? Hambatannya kalau tadi tidak ada ya. tidak Tapi tidak kalau masalah. Hmm. Tapi kalau secara keseluruhan pasti ada hambatan. Oh, iya. Mungkin yaitu tadi salah satu untuk misalnya LCD kurang, berarti saya harus menyiasati. ya, artinya mempunyai siasat. Iya, tapi menjadi masalah lagi ketika saya sudah mengupload, saya tidak kebagian LCD, tapi anak-anak tidak memiliki data. WiFi di sekolah sudah menyeluruh, tapi kalau dipakai secara bersamaan, Gitu. Artinya nanti harus ada ide lagi. Ide. Kira-kira apa kira-kira? mungkin media ini ya dari siswa sendiri seperti itu. Oh iya, atau mungkin bersama ya. Iya. Satu HP yang punya datanya mungkin lumayan itu bisa dipakai bersama-sama. Atau mungkin bisa nobar ya kalau kita bisa nobar itu ya. Yang nobar kalau ada LCD. Iya, balik Balik lagi. masalahnya itu LCD lagi gitu. Oke, ada bedanya nggak pembelajaran ketika tadi kuliah menggunakan diferensiasi dan KSN dengan sebelum-sebelumnya yang mungkin kita kuliah nggak menggunakan diferensiasi sama KSN? Karena saya setelah melakukan pembelajaran selalu ada evaluasi, tapi gitu. gambar evaluasinya Iya, juga sudah saya berikan ke tadi. Bu Siti. Jadi memang ada bedanya ketika kita masuk memberikan materi secara ceramah, masih ngantuk, apalagi bahasa Indonesia 3 Siang, jam, gitu ya. kalau kedapatan siang itu sudah pasti ngantuk. Ngantuk lagi. Iya, betul. Memang harus ada media pembelajaran terutama yang bergerak, Oh iya, yang mereka auditif, suka yang kalau visual. dilihat, iya, mereka suka melihat. Sifatnya kalau mereka diceramahin gitu kurang suka, kalau siang-siang ngantuk. Ya, berarti itu salah satu solusi ya ketika memang kita mengalami kendala harus mencari ilmunya juga gitu. Oke. Nah, setelah ini berarti kuliah tentunya akan terus mengembangkan ya. Atau bagaimana? Harus. Gitu. Ya kalau bisa kita tidak kalah dengan siswa, karena pergerakan siswa sekarang lebih cepat dibandingkan. Dengan medsosnya mereka yang luar biasa gitu ya. Ya, salah satunya yang menggunakan apa yang menjadi kelemahan kita menjadi kelebihan. Oh iya, betul. Jadi memang harus ditingkatkan terus daripada kita ketinggalan zaman, mereka malah lari, kita cuma merangkak, nggak nyampe-nyampe nanti. Dan pembelajaran yang berpihak pada murid malah nggak bisa kita laksanakan. Baiklah Bu Lia, untuk berikutnya berarti Bu Lia sudah punya rencana atau bagaimana untuk pembelajaran yang berikutnya dengan kita melaksanakan diferensiasi dan KSE tadi? Tentunya tergantung materi. Oh, Jadi gitu. kan puisi saya berencana seperti itu. Nanti kalau drama ada rencana yang lain. Mengarang, mungkin beda Beda lagi. seperti itu. Berarti ada komitmen ya untuk melaksanakan aksi yang setelah ini nanti. Ada harus ada. Itu tadi ya harus dilaksanakan terus. Walaupun mungkin kelasnya beda gitu, antara kelas 10, 11, 12 seperti itu. Sudah tetap harus. Oh, Ini harus beda. Belum nanti beda jurusan. ayo beda jurusan itu juga nanti pengaruh juga ya. Pengaruh, betul. Terus sekarang Emang pengaruhnya apanya? kalau Kondisi siswanya atau apa ya? iya, kalau misal puisi, kalau masih kelas 10 diajak sama sih semua. Oh gitu malah. Kalau kelas 11 yang notabene laki-laki semua, terutama jurusan-jurusan tertentu laki-laki semua. Kayak pemboran, Itu perminyakan itu. Itu memang effortnya harus lebih dibandingkan dengan yang Jurusannya. ada laki-laki ada perempuan. Oh gitu. Memberikan semangat itu sudah berbeda. Lebih Iya, harus lagi iya, ya. betul.
Oke, terus untuk melaksanakan hal itu, apakah ada rencana nggak beliau mengajak teman yang lainnya atau bagaimana? Untuk berkolaborasi. Iya, mungkin berkolaborasi. Ya mungkin awalnya kita bisa sharing karena di SMK kita ada MGMP yang MGMP di sekolah, GMPS gitu di ya. sekolah ya. Jadi untuk bahasa Indonesia kita bisa sharing tentang materi, agar bagaimana pengajar bahasa Indonesia itu materinya sama-sama berkembang, sama-sama kreatif, itu salah satunya. Yang kedua yaitu kita bisa saling tukar cerita. Ketika saya mengajar kelas itu, kelas seperti ini, itu pasti berbeda dengan itu, mungkin bisa saya adopsi. Bisa jadi saya berkolaborasi dengan lintas mata pelajaran. Oh gitu. Ya, dengan bisa bahasa juga Jawa. ya. Seru sama mungkin ya. betul. Bahasa. Gitu. Bisa karena kan bahasa Jawa ada yang paten. Oh, praktek gitu ya. Praktek itu sebetulnya itu kan bisa berkolaborasi dengan guru seni budaya, bahasa Indonesia. Bisa sudah mulai berkumpul di Oh iya, berarti emang perlu juga kita berkolaborasi dengan yang Betul, lainnya iya. agar pembelajaran kita juga semakin apa ya, semakin berkembang, terutama juga berpihak pada murid gitu ya. Ya, Bulia berarti memang sudah ada rencana aksi yang memang dilakukan oleh Bulia dan ini bentuk komitmen kita untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ya, sepertinya yang Bulia rasakan setelah kita melaksanakan ini apa pasca observasi ini lebih lega ya tentunya ya. Iya, pasti lebih lega gitu ya daripada sebelumnya tadi ya. Jadi insya Allah nanti hal ini juga akan membuat pembelajaran kita akan lebih baik lagi. Baiklah Bulia, saya kira untuk pasca observasi saya cukupkan di sini. Sekali lagi selamat tadi sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan KSR dengan bagus dan sudah mempunyai aksi ya dari rencana aksi mau melanjutkan ini dan bahkan mau berkolaborasi dengan teman-teman sejawat yang lain. Semoga sukses, senantiasa dimudahkan dalam melaksanakan amanat dan anak-anak semakin sayang sama Bulia. Pokoknya masuk kelas senyum gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Bapak Ibu percakapan kami tentang pasca observasi pembelajaran bahasa Indonesia yang dilaksanakan oleh Bulia Degrik. Mohon maaf atas kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.